Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar Radio Ang FM ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pemirsa Asian TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dengan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala semata, pada kesempatan yang penuh berkah hari ini, pada tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriah, kita dapat kembali mengudara dalam kajian ilmiah insyaallah tabaraka taala. Adapun tema yang akan kita angkat pada kesempatan yang penuh berkah hari ini, yaitu yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tanda-tanda hari kiamat, dan sebagian besar daripada tanda-tanda tersebut telah muncul dan sebagian belum muncul. Para ulama membagikan tanda-tanda hari kiamat menjadi dua bagian. Ada namanya asyratus sa'atil kubra, ada namanya asyratus sa'atis sughra. Ada tanda-tanda kiamat besar dan ada tanda-tanda kiamat kecil. Adapun tanda-tanda hari kiamat as-sughra atau kecil, begitu banyaknya, berpuluh, sebagaimana terus oleh Syekh Yusuf Wabil dalam kitabnya Asyratus Sa'ah. Beliau menyebutkan puluhan, berpuluh, lebih daripada 80 tanda-tanda hari kiamat yang kecil, dan sebagian telah terjadi, sebagian sedang terjadi, dan sebagian belum terjadi. Adapun tanda-tanda hari kiamat yang besar itu ada 10, dan tanda-tanda kiamat besar ini belum terjadi. Kalau satu tanda kiamat itu datang, akan datanglah tanda-tanda lainnya. Di antaranya adalah turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Imam Mahdi. Sebelumnya Imam Mahdi terlebih dahulu, baru Isa bin Maryam, ya. Kemudian setelah itu keluarnya Dajjal dan tanda-tanda lainnya. Adapun tanda-tanda hari kiamat kecil begitu banyaknya. Tersebarnya perzinahan, tersebarnya minuman khamar, tersebarnya kedurhakaan, banyak sekali. Pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan materi tauhid, kita akan mengambil satu tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi, bahkan mungkin sebagian telah terjadi, yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali akan kembali umat ini mengikuti kesyirikan orang-orang musyrik. Kecuali daripada umat ini kelak akan ada yang kembali menyembah berhala, ya'dzan billah. Subhanallah. Maka Al-Imam Al-Barqani rahimahullah tabaraka ta'ala meriwayatkan dalam musnadnya, dalam hadis yang disahihkan oleh ulama, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, wa innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kelak pada umatku akan munculnya para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, al-a'immatal mudillin. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat, akan munculnya para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, baik pemimpin dalam perkara dunia, mereka yang buat syariat sendiri, mereka yang menyesatkan manusia dengan kekuasaan yang ada di tangan mereka, maupun pemimpin-pemimpin agama yang menyesatkan manusia dalam beragama. Di antara tanda-tanda hari kiamat akan munculnya para pemimpin-pemimpin tersebut, pemimpin dunia maupun pemimpin agama. Karena hakikatnya dunia ini hancur lebur disebabkan karena pemimpin-pemimpin yang menyesatkan dari golongan para umara dan pemimpin-pemimpin menyesatkan dari golongan para ulama. Mereka yang merubah dunia, mereka yang merubah agama. Apabila kita melihat dalam setiap Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyingkap musuh-musuh para nabi semuanya dengan kata-kata al-mala'. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi.
berkatalah para pembesar daripada kaumnya. Yang Allah ucapkan mengenai Nabi Nuh, mengenai Nabi Hud, ya, mereka lah perusak agama. Di tangan mereka lah hancur lebur agama ini. Al-Imam Suyuti dalam Tarikhul Khulafa menyebutkan banyak sekali penyimpangan dalam agama yang muncul daripada warisan para penguasa-penguasa yang zalim. Di antaranya ada tradisi membangun kuburan di atas, yakni masjid-masjid, atau masukkan kuburan ke dalam masjid-masjid. Itu tradisi para penguasa dinasti Bani yang mereka mengklaim dengan keturunan Nabi, ya, Bani Ubaid, yang sebenarnya mereka adalah orang-orang Rafidah, ya, yang mereka sebut dengan nama dinasti Bani Fatimah atau Fatimiyah, yang mereka pernah bercokol di negeri Afrika. Mereka pernah menguasai Mesir, mereka sampai menguasai ke Maroko dan seterusnya. Mereka yang pertama kali memprakarsai itu. Akhirnya timbullah di mana-mana orang-orang yang meniru mereka. Kuburan-kuburan yang dikeramatkan, yang dibangun dalam masjid-masjid, dari sana bermuasal. Ini tanda-tanda hari kiamat munculnya para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, baik dari golongan para umara maupun daripada golongan para ulama. Apa kata Nabi SAW? Wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu, wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu, andai kata telah terhunus pedang atas mereka, lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka tidak akan mungkin pedang tersebut diangkat dan disarungkan kembali sampai hari kiamat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara tanda-tanda kiamat akan terjadinya, subhanallah, fitnah, peperangan antara kaum muslimin, dan itu telah terjadi, subhanallah, dan masih terus berkelanjutan terjadi. Semenjak terbunuhnya Utsman, mulailah terjadi perpecahan antara kaum muslimin. Tertumpahlah darah yang maksum, dan itu berketerusan. Kata Nabi SAW, lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan mungkin terangkat pedang tersebut sampai hari kiamat. Wala taqumus sa'atu, dan tidak akan mungkin pernah terjadi kiamat hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, sampai kelak sebagian daripada umatku mengikuti orang-orang musyrikin, di belakang orang-orang musyrik. Ini menunjukkan bahwasanya dan tanda-tanda kiamat ketika ilmu diterangkan, ketika kejahilan tersebar, ketika para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan baik dari kalangan ulama maupun umara, sehingga akhirnya umat ini mengikuti orang-orang musyrik. Tidak akan melihat hari-hari, ya, belakangan ini dan ke depan, bagaimana umat ini mengikuti orang-orang musyrikin dalam gaya-gaya mereka, gaya berpakaian mereka, turut merayakan tradisi mereka, agama mereka, hari raya mereka, walaupun masih dalam bentuk zahir, belum batin, ikut-ikutan zahirnya, ikut sukacita, ikut bergembira, ya, mengucapkan kata-kata tahniah. Akan datang masanya mereka mengikuti batin dengan batin, artinya mereka benar-benar mengikuti agama orang-orang musyrik, zahiran wa batinan, luar dan dalam. Sekarang fenomena yang kita lihat masih zahiran, luarnya saja, masih luarnya. Boleh jadi mereka masih mengingkari dalam hati mereka kesyirikan orang-orang musyrik, orang-orang Nasara. Akan datang masanya mereka mengikuti al-musyrikin, orang-orang musyrik, zahiran wa batinan, luar dan dalam. Dan itu menunjukkan dekatnya hari kiamat. Kata Nabi SAW, tidak akan mungkin terjadi hari kiamat sampai ada sebagian daripada umatku. Apa kata Nabi? Yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin, sebagian daripada umatku mengikuti orang-orang musyrikin, luar dan dalam, murtad, ya'dzan billah. Kalaupun anda mengatakan bukankah sekarang telah mulai ada orang-orang murtad, kita katakan iya, tapi masih satu-satu, akan datang masanya satu umat sekaligus. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan, sampai kelak ada jemaah-jemaah yang banyak daripada umatku, mereka kembali menyembah berhala. Subhanallah. Maka di antara tanda-tanda hari kiamat adalah umat ini kembali menyembah berhala. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali menyembah berhala. Walaupun sekarang mungkin kita belum melihat adanya umat ini yang menyembah berhala yang dipahami mereka dalam bentuk patung-patung. Ya, kita belum melihat umat ini yang menyembah patung-patung.
Tapi yang namanya mengkultuskan, ini orang-orang yang dikultuskan mereka, para wali-wali yang dikeramatkan kuburannya, yang sebagian daripada mereka meminta kepada wali tersebut, bahkan ada yang sujud meminta, jawabannya ya. Subhanallah. Dan akan datang masanya kelak mereka menyembah bukan hanya sekedar wali-wali yang dikeramatkan, kuburan yang dikultuskan, bahkan mereka kelak akan menyembah pula berhala-berhala dalam bentuk patung-patung. Subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30 kulhum yaz'umu annahu nabiyyun. Sebelumnya kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai ada jemaah yang banyak daripada umatku ini menyembah berhala-berhala. Subhanallah. Sekarang kita telah melihat adanya fenomena ke arah sana, tapi belum secara berbondong-bondong. Ya. Adapun berikutnya kata Nabi, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30. Dan sesungguhnya kelak akan terjadi di umatku ini 30 orang para pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Setiap mereka mengaku mereka sebagai nabi. Ini tanda-tanda hari kiamat. Banyaknya orang mengaku nabi. Semenjak masa Nabi SAW telah muncul nabi-nabi palsu sebagaimana Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-Anasi, Tulaihah yang akhirnya bertaubat alhamdulillah, Al-Asadi dari Bani Asad, Sujah yang akhirnya bertaubat. Musailamah terbunuh dalam keadaan kafir, iyadzan billah. Aswad al-Anasi terbunuh dalam keadaan kafir. Demikian juga muncul setelahnya banyak yang mengaku sebagai nabi sampai saat ini. Ya, dikatakan nabi 30 orang. Kata para ulama maksudnya adalah 30 orang memiliki kekuatan yang dahsyat. Kalaulah dihitung berpuluh, mungkin beratus orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Tapi yang disebutkan nabi dengan jumlah 30 adalah orang-orang yang kuat, yang memiliki banyak pengaruh pengikut. Subhanallah. Dan kita melihat banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Bahkan lihatlah kemunculan nabi di India pada masa penjajahan Inggris. Sampai sekarang agama tersebut tersebar di seantero dunia, memiliki banyak pengikut-pengikut sampai ke Nusantara. Subhanallah. Masih banyak mereka meyakini Nabi Muhammad bukanlah nabi penutup terakhir. Tidak. Bahkan muncul setelahnya nabi-nabi. Sampai saat ini di Nusantara saja sudah berapa banyak orang-orang yang mengklaim sebagai nabi. Dan ini menunjukkan ciri-ciri hari kiamat. Tak akan datang kiamat sampai munculnya para nabi-nabi palsu. Dan ini kembali kita katakan menunjukkan kejahilan yang semakin dahsyat di tubuh umat sehingga mereka memiliki pengikut-pengikut. Bayangkan, orang mengaku nabi palsu, mengaku nabi, ada pengikutnya. Terkadang banyak pengikutnya, meyakini pengikutnya dia seorang nabi. Subhanallah. Di Nusantara bahkan ada perempuan yang mengaku sebagai nabi. Subhanallah. Dan ada pengikutnya. Dan ini menunjukkan rusaknya ilmu agama. Sehingga masih ada umat ini meyakini ada nabi setelah Rasulullah SAW. Kata Nabi, wa ana khatamun nabiyyin. Padahal aku adalah penutup para nabi. Mereka memiliki syubhat, makna khatam bukan penutup, kata mereka. Khatam adalah cincin para nabi. Nabi Muhammad adalah hiasan para nabi. Tapi tidak menutup adanya kemungkinan nabi-nabi setelah Rasulullah SAW. Mereka telah berkata-kata dusta. Karena Nabi mengatakan, la nabiyya ba'di. Tidak nabi setelah saya. Subhanallah. Mereka mengatakan, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah saya. Maksudnya sekali bernabi SAW. Karena beliau paling mulia. Tapi ada nabi-nabi lain. Kita katakan bahwasanya Nabi perangi Musailamah al-Kadzdzab ketika mengaku sebagai nabi. Para sahabat perangi Aswad al-Anasi ketika mengaku sebagai nabi. Subhanallah. Demikian dari zaman ke zaman. Ini menunjukkan telah ijma' kesepakatan kaum muslimin, tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai nabi kecuali dia pendusta. Dan dia kafir, keluar daripada Islam. Karena keyakinan yang diajarkan kepada kita bahwasanya nabi kita lah nabi terakhir daripada umat ini. Kata beliau, wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah. Akan senantiasa ada di antara umatku ini yang tegak di atas kebenaran. Dan ini adalah bisyarah, merupakan berita gembira bahwasanya sepanjang zaman walaupun serusak apanya zaman,
Walaupun zaman tersebut ada nabi-nabi palsu yang berdusta, ada para al-a'immatul mudillin, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan dari golongan umara maupun ulama, tapi yang namanya kebaikan di umat ini masih terus ada sampai hari kiamat. Akan terus ada sebagian daripada umat ini yang tegak di atas kebenaran, yang akan senantiasa Allah tolong mereka, mansurah. Kata Syekhul Islam, ditolong mereka dalam bentuk hujjah. Hujjah selama-lamanya orang-orang ini akan menang. Syubhat sebanyak apapun akan mereka tebas dan mereka habisi. Mereka akan bantah. Walaupun dalam bentuk kekuasaan, boleh jadi sebagian tempat memiliki kekuasaan, sebagian yang mereka dilemahkan. Subhanallah. Tetapi akan ada sepanjang zaman sebagian daripada orang-orang yang tegak di atas kebenaran, menunjukkan kepada kita Islam ini tetap ada yang original sampai hari kiamat. Berbeda dengan agama-agama sebelum Islam, Yahudi dan Nasara, tidak ada lagi yang original. Telah bercampur baur antara yang hak dan yang batil, antara kesyirikan dengan tauhid. Ya, dalam kitab-kitab mereka. Tapi umat ini walaupun banyak orang-orang berusaha untuk memalsukan hadis-hadis Nabi, muncullah para ulama yang mengeluarkan hadis-hadis yang sahih, mengklasifikasikan hadis-hadis yang palsu. Ketika banyak umat ini berusaha untuk menambah-nambah atau mengurangi isi Al-Quran sebagaimana orang-orang Rafidhah, subhanallah, terjaga Al-Quran Al-Karim dengan para hufaz, para ulama, dengan Uthman, dengan Abu Bakar dan Umar. Mereka yang menjaga mushaf agar tidak menyimpang, disaksikan oleh Ali bin Abi Thalib, subhanallah. Ketika muncul orang-orang yang tak mampu berusaha untuk merubah kalimat-kalimat lafaz-lafaz Quran, mereka rubah takwil Al-Quran daripada ahlul kalam dan ahlul bidah, muncullah para ulama memurnikan tafsir daripada kalamullah tabaraka ta'ala sebagian diinginkan Allah dan diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tetap ada yang original, subhanallah. Tapi agama-agama Islam telah hilang itu seluruhnya. Kata Nabi SAW, la yadurruhum man khadalahum. Orang-orang ini tidak akan pernah dapat dibahayakan oleh orang-orang yang menghinakan mereka. Wala man khalafahum, tidak dapat dibahayakan oleh orang-orang yang menyelisih mereka. Dalam bab akidah tidak akan mungkin mereka dapat dikalahkan. Dalam bab ilmu mereka akan menang zahir, walaupun mungkin sebagian mereka dipenjarakan fisik-fisik mereka. Sebagian mereka dikalahkan dalam sisi kekuatan, sebagaimana kita melihat ketika para dinasti Bani Abbas, sebagian penguasa berada di atas akidah yang batil, akidah Mu'tazilah. Ahlu sunnah dilemahkan. Tetapi lihatlah bagaimana kuatnya hujah ahlu sunnah. Sebagian ahlu sunnah dihinakan, bahkan sebagian mereka terbunuh, sebagian mereka diazab dan disiksa, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tabaraka ta'ala. Tetapi Islam tetap tegak, sunnah tetap zahir menang, ilmu tetap subhanallah unggul, ahlul bidah tetap dikalahkan sepanjang zaman hatta ya'ti amrullah tabaraka ta'ala. Dan ini akan terus menerus seperti itu sampai datang perintah Allah, yaitu apa? Datangnya angin yang meniup, yang berhembus di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian seketika kaum muslimin seolah-olah mereka semua terkena flu, dan akhirnya Allah wafatkan seluruh orang-orang beriman. Setelah itu tidak akan ada lagi orang-orang mukmin, barulah manusia hidup bagaikan binatang. Mereka berzina di tengah-tengah jalan. Kota Nabi SAW Madinah ditinggalkan, sehingga ketika itu kosong kota Madinah, datanglah binatang-binatang, bahkan burung-burung buas datang, binatang-binatang buas datang sampai masuk ke mimbar Rasulullah SAW. Datanglah seseorang lelaki kafir daripada negeri Habasyah, dan dia mencongkel Ka'bah satu demi satu. Hancurlah Ka'bah. Ketika orang sedang sibuk dengan dunia mereka, ketika ada yang sedang menaikkan rumah mereka, ketika ada yang sedang bertransaksi jual beli, subhanallah, ketika itulah kiamat datang. Allahu Akbar. Tak ada lagi ketika itu orang-orang mukmin. Para pendengar dan para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadis yang tadi kita bacakan menunjukkan kepada kita seluruhnya bahwasanya di antara tanda-tanda kiamat, umat ini akan kembali iyadzan billah mengikuti orang-orang musyrikin terdahulu dalam agama mereka. Subhanallah. Secara perlahan mereka akan mengikuti cara beragama mereka. Mungkin belum sampai sekarang ini menyembah berhala-berhala mereka, tapi gaya beragama,
Lihatlah bagaimana orang-orang musyrikin. Mereka bernyanyi ketika menyembah Tuhan mereka, memadukan berbagai macam lantunan-lantunan musik dalam menyembah Tuhan mereka. Lagu-lagu kerohanian lambat laun diikuti oleh kaum muslimin, hanya dirubah lagu-lagu religi. Subhanallah. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ibadah menyembah Allah, jalannya tertutup kecuali melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ketika mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara yang Rasulullah ajarkan, subhanallah, mereka akan terjebak sebagaimana terjebaknya orang-orang musyrikin. Sungguh benar yang sabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qadzah. Subhanallah. Akan kalian mengikuti cara beragama orang-orang sebelum kalian setapak demi setapak. Allahu akbar. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Kalaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak yang begitu sempit, mereka masuk. Bayangkan betapa susahnya orang masuk ke dalam lubang biawak. Begitu sulitnya, tapi tidak masuk akal bagaimana mereka diikuti. Itulah umat Islam yang akan diikuti mereka. Kalian pun akan masuk ke dalam lubang biawak. Qalu ya Rasulullah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wal Nasara? Apakah yang Anda maksudkan bahwasanya kami akan mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasara? Qala faman? Kata Nabi, siapa lagi selain mereka? Subhanallah. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi alaihi salam mengatakan bahwasanya kelak di antara umat ini tidak akan mungkin terjadi kiamat sampai ada sekalian daripada umat ini yang kembali menghidupkan berhala dzil khulasa yang disembah oleh orang-orang di negeri Arab sana. Subhanallah. Lan taquma as-sa'atu hatta tattariba ilyatun nisa'i Daus ala dzil khulasa. Subhanallah. Tidak akan mungkin terjadi kiamat sampai kelak perempuan-perempuan suku Daus saking rapatnya mereka sehingga bersampingan bokong dengan bokong, tattarib, berdempetan, berdesakan mereka, bokong dengan bokong ketemu. Di mana? Ala dzil khulasa, di hadapan berhala dzil khulasa yang telah diruntuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali dihidupkan. Subhanallah. Itu di Jazirah Arabia, sumber Islam terkotori dengan kembalinya penyembahan terhadap berhala. Bagaimana di luar Jazirah Arabia? Fala haula wala quwata illa billah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis semacam ini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya kesyirikan pada umat ini. Subhanallah. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya penyiaran tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hendaklah disebarkan materi-materi seperti ini. Ketika orang lalai dengan dunia mereka, mereka sibuk dengan urusan perut mereka, sehingga mereka lalaikan perkara yang paling esensi. Itu perkara tauhid, pemurnian akidah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan efek daripada segala macam bentuk kemusyrikan adalah apa yang kita katakan tadi. Banyaknya muncul nabi-nabi palsu dan banyak pengikutnya. Subhanallah. Efek daripada kejahilan adalah banyaknya yang mengikuti al-a'immatul mudillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan dalam bab dunia maupun dalam bab agama. Ini dampak efek daripada ilmu yang miskin yang ada di tengah-tengah umat ini. Subhanallah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dan ini mewajibkan kita hendaklah belajar akidah yang benar, belajar tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan yang tiap sehari kita baca 17 kali minimal, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.